Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa seperti yang biasa dibaca di Majelis Alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'ala min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyayikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'il muzawwadina bil almi mal istiqamati fi ibadatika wa husni syukran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iwan semua, mari kita lanjutkan pelajaran tarikh Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula minal hijrah. Bina'ul Masjidil Syarif, Bad'ul Adhani, Adhanu Fajr Ramadan, Adhanu Jum'ah. Tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah ini ada 4 peristiwa penting. Yang pertama, membangun Masjid Asy-Syarif yang mulia. Bad'ul Adhan, permulaan disyariatkannya azan. Adzanu fajri Ramadan, azan subuh bulan Ramadan. Adzanu Jum'ah, dan azan Jumat. Fi sanatil ula minal hijrah, pada tahun pertama Hijriah, bana Rasulu masjidahu syarifa, bana membangun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam masjidahu, masjidnya Asy-Syarif yang mulia. Di sini maksudnya adalah Masjid Nabawi. Wa qad amila fihi bi nafsihi. Dalam pembangunan masjid ini Rasulullah turun sendiri, ikut bekerja. Liyuragibal muslimina fil amal, untuk memberi semangat kepada orang-orang Islam dalam bekerja. Nah, kita lihat ya dalam sejarah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya, dicontoh ya. Pemimpin yang turun ada di tengah-tengah yang dipimpinnya pasti dicintai. Nah, begitulah ya contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan sejarah membuktikan siapapun yang mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau ini, kemudian pasti orang-orang itu dicintai oleh kaumnya gitu. Wa fiha syuri'al azan, pada tahun ini disyariatkannya azan. Yunabbihal ghafila wa yudzakkir as-sahiya liyakunal istima'u aman. Fungsi azan ini untuk memperingatkan orang-orang yang lalai, wa yudzakkir, dan mengingatkan as-sahi, orang-orang yang lupa, liyakunal istima'u aman, dan agar azan ini menjadi orang-orang berkumpul secara merata gitu. Ya, dengan azan ini orang-orang semuanya mendengar seruannya, kemudian semuanya berkumpul bersama. Wa zada Bilal fi adzani subhi. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah menambah dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu, salat itu khairun, lebih baik, minan naum, daripada tidur. Marrataini, 2 kali. Fa wafaqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyepakati atau menyetujui kalimat-kalimat itu. Ya, kita lihat ya. Jadi ini adalah salah satu ijtihad ya, ijtihad sahabat, nambah, kemudian disetujui begitu. Rasulullah tidak mengajarkan gitu, tapi Sayyidina Bilal sendiri punya inisiatif seperti itu, kemudian Rasulullah menyetujuinya. Dan banyak memang di dalam perjalanan syariat ini ada hal-hal yang dilakukan oleh sahabat, tidak diajarkan oleh Nabi, tapi kemudian Rasulullah menyetujuinya, begitu. Wa kana Rasul ya'muru fi fajr Ramadan bi azaini. Kemudian Rasulullah memerintahkan
fi fajri Ramadan biazaini. Pada waktu fajar bulan Ramadan, beliau memerintahkan agar azan 2 kali. Awwaluhuma, yang pertama, fungsi azan pertama, yunabbahu bihil ghafilun, untuk memperingatkan orang-orang yang terlelap, hatta yatanabbahu lis-sahur, sehingga mereka siap untuk makan sahur. Wasani, dan yang kedua lis-shalah. Jadi dalam sejarahnya azan yang pertama itu dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Maktum, bin Ummi Maktum. Kemudian yang kedua itu dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi kalau misalnya orang-orang mendengar azan itu dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Maktum, orang-orang masih bisa makan gitu. Tapi kalau sudah dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, berarti berhenti. Itu sudah sudah pasti itu masuk waktu sholat subuh. Di kita para ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah beristihad, nah azan pertama itu diganti dengan istilah imsak. Nah memang jarak antara azan pertama dengan azan kedua ini sekitar 50 ayat. Itu kurang lebih 10 menit. Nah di kita, di Indonesia terutama, ditulis jarak itu sekitar 10 menit ya. Waktu kata-kata imsak dengan azan itu 10 menit. Nah ini, jadi begitulah ya fikih ya. Gitu. Hadisnya begini, ceritanya begini. Bagaimana cara penerapannya? Nah itu dibuat oleh ulama-ulama fikih. Nah di mazhab Syafi'iyah dikenal dengan istilah azan pertama itu diganti dengan istilah imsak, begitu. Nah di Timur Tengah ya, di beberapa negara itu ada bentuknya azan gitu, atau malah ada yang nggak ada, langsung aja azan untuk sholat subuh gitu ya. Terus wa kana adzanul jum'ati wahidan min ahdi Rasul ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Awwaluhu idza jalsal imamu 'alal minbar wa kana 'ala babil masjid. Dulu ya, dari semenjak zaman Rasulullah SAW sampai Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina Umar, azan Jumat itu 1 kali. Yuwaluhu, yang dimulai idza jalsal imam ilal mimbar, ketika imam duduk di atas mimbar. Wa kana ala babil masjid, dan azannya dilakukan di depan atau di pintu masjid. Begitu dulu. Ya. Wa zada Utsman radhiyallahu anhu al-adzan as-tsani. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, azan ini ditambah 2 kali, menjadi ada azan yang kedua. Bisa babi kasratin nas, disebabkan ada masyarakat makin banyak, begitu. Tempatnya sama. Ya, dulu di era Sayyidina Utsman bin Affan, azannya pun tetap di pintu masjid. Nah, gitu. Kapan itu azannya itu dilakukan di hadapan khotib seperti yang kita lihat hari ini? Nah, itu dimulai semenjak era kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, begitu. Ya. Nah, demikianlah pengajian hari ini ya. Pengajian tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada masa tahun pertama Hijriah. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.